Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Panugrajanto, NIM 192111025. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari perencanaan ruang dalam 2, yaitu privat villa. Berikut merupakan pokok atau kerangka pikiran pembahasan perencanaan. Yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian pemilihan ruang, konsep, teori desain, elemen pembentuk ruang dan analisa sintesa, elemen dasar desain, elemen penunjang, prinsip desain interior, implementasi, kemudian gambar kerja. Masuk pada latar belakang. Jadi pengertian dari privat villa adalah salah satu jenis akomodasi yang bersifat non-komersial, yang artinya dibangun dan dioperasikan tidak untuk mencari keuntungan atau tujuan sosial, namun untuk golongan atau kalangan dan tujuan tertentu. Kemudian adapun latar belakang pengambilan objek, yaitu karena padatnya aktivitas di daerah perkotaan dalam berbagai bidang menuntut sebagian besar orang untuk melakukan rutinitas dari waktu ke waktu, hampir sama bahkan cenderung monoton serta menguras tenaga baik fisik, mental maupun waktu untuk bersama dengan keluarga. Hal itu menyebabkan pelaku aktivitas tersebut mengalami kejenuhan, kelelahan, dan kepenatan. Kebutuhan akan istirahat dan hiburan pada waktu-waktu senggang sangat diperlukan untuk mengurangi kejenuhan tersebut. Hal ini membuat beberapa orang mencari suatu suasana atau situasi yang dapat memberikan ketenangan, kesegaran, serta kenyamanan untuk sementara waktu. Hal yang biasanya dilakukan adalah menyewa villa di daerah yang tenang menjadi solusi melepas penat kesibukan sehari-hari yang nyaman, sehat, aman, indah, dan mampu menampung semua aktivitas mereka pada saat liburan. Melangkah pada poin selanjutnya, yaitu pemilihan ruang. Adapun pemilihan ruang yang saya ambil, yang pertama itu kamar tidur, di mana kamar tidur adalah sebagai tempat beristirahat untuk melepas lelah dari aktivitas. Oleh karena itu sangat penting menciptakan kenyamanan pengguna. Dengan desain ruang tidur yang baik diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan, beristirahat serta selama berada di villa. Untuk ruang selanjutnya yaitu ruang keluarga. Ruang ini adalah lokasi di dalam villa yang nantinya digunakan sebagai area berkumpul anggota keluarga saat berkumpul maupun bersantai di villa. Selanjutnya itu kolam renang, yang harus mengambil ruangan ini karena selain sebagai tempat untuk olahraga di villa, juga diharapkan menjadi sarana menikmati family time bersama keluarga selama berada di villa. Selanjutnya itu konsep perencangan. Adapun konsep dan tema perencanaan yang saya ambil yaitu arsitektur industrial, di mana merupakan gaya desain dan pemanfaatan konstruksi bangunan yang fungsi utamanya melayani dan mewadahi segala proses kebutuhan industri. Secara sederhana, definisi arsitektur industrial berarti gaya arsitektur yang menerapkan estetika dan kepraktisan pengguna barang atau usability di suatu tempat. Gaya industrial mengacu pada tren estetika dalam desain, dengan penekanan pada penggunaan material mentah atau material dasar seperti semen, bata, besi, dan baja sebagai material utama bangunan. Estetika dari arsitektur industrial dapat merujuk pada pemaparan atau ekspos yang disengaja dari elemen struktur dan mekanikal bangunan dan penggunaan bahan dan metode yang ekonomis. Masuk kepada data pengguna. Berikut merupakan data pengguna villa. Yang pertama itu ayah, berumur 36 tahun, kerjaan programmer IT, hobi traveling. Kemudian ada ibu, umur 34 tahun, kerjaan sebagai ibu rumah tangga, hobi merawat tanaman hias. Yang kedua yaitu anak pertama, berumur 13 tahun,
Kemudian pelajar, hobi bersepeda. Yang selanjutnya itu anak kedua, berumur 10 tahun, pelajar, hobi bermain mobil Tamiya. Adapun elemen dasar dari pembentuk ruang, yang pertama itu elemen lantai, di mana lantai merupakan bagian paling bawah dalam sebuah ruang. Ia berfungsi untuk membentuk karakter dan menunjang aktivitas yang ada di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya itu elemen pembentuk ruang, elemen dinding. Dinding adalah elemen pembentuk ruang interior selanjutnya. Ia merupakan elemen interior bagian tengah antara plafon dan lantai. Selain memiliki fungsi sebagai pembentuk dan pemisah ruang, dalam desain interior, dinding juga merupakan focal point dan menjadi salah satu elemen yang bisa didekorasi untuk meningkatkan daya tarik ruangan tersebut. Elemen pembentuk ruang yang selanjutnya itu elemen plafon. Plafon atau ceiling merupakan bagian paling atas, batas antara ruang di bawah atap dengan dinding yang memiliki ketinggian bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Plafon berfungsi menyembunyikan area instalasi listrik dan struktur atap sehingga ruangan terlihat lebih indah dan menarik secara visual. Ia juga memiliki fungsi untuk menahan panas dari atap sehingga udara dalam ruang dapat lebih terkontrol. Plafon juga memiliki peran sebagai akustik ruang. Selanjutnya yaitu elemen penunjang. Yang pertama elemen furnitur. Furnitur mencakup segala jenis perabot yang digunakan dalam desain interior seperti meja, kursi, lemari, kerendesa, dan sofa. Jenis perabot dapat dipilih berdasarkan kesan yang diinginkan. Selain itu, ukuran perabot bisa rendah, tinggi, ramping, lebar, ataupun sempit. Masuk pada elemen penunjang selanjutnya itu pencahayaan. Jadi pencahayaan baik natural ataupun buatan, pencahayaan adalah aspek yang sangat penting pada sebuah ruangan. Tanpa pencahayaan, elemen-elemen lain tidak akan bisa menunjukkan seluruh potensinya. Pencahayaan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu touch lighting, accent lighting, dan mood lighting. Saat mempertimbangkan pencahayaan, sangat penting untuk mempertimbangkan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan dilakukan di ruangan tersebut. Elemen penunjang lainnya pada ruangannya itu elemen warna, di mana warna memiliki ilmunya tersendiri dan merupakan salah satu elemen penting yang harus dikuasai seorang desainer interior. Warna memiliki kemampuan untuk membangun suasana, menonjolkan fitur ruangan, serta memberikan ilusi luas ruang. Saat mempertimbangkan warna sebuah ruangan, pertama pikirkan tentang aktivitas apa saja yang akan dilakukan pada ruangan tersebut. Kedua, pertimbangkan pencahayaan alami dan artifisial yang akan mempengaruhi warna yang dipilih di saat siang ataupun di malam hari. Masuk pada analisa dan sintesa. Berikut merupakan material lantai yang akan digunakan pada ruang keluarga, ruang tidur, dan kolam renang. Yang pertama itu menggunakan lantai dari material kayu. Lantai kayu digunakan pada lantai untuk menyesuaikan tema rancangan, yaitu arsitektur industrial yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai. Selain itu, lantai kayu diaplikasikan agar memberikan kesan hangat dalam ruangan. Untuk lantai kolam menggunakan lantai mosaik. Lantai mosaik digunakan pada kolam renang karena berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu tingkat kekerasan yang tinggi, tahan air, dan anti gores. Tidak sama dengan keramik pada umumnya, ia kuat dan tidak mudah lepas, mudah dibersihkan, dan aman juga untuk digunakan. Material lantai selanjutnya untuk ruang tidur dan ruang keluarga itu karpet lantai, di mana karpet lantai bukan hanya sebagai penutup lantai, sekaligus pula memberikan warna tersendiri di ruangan.
Bahkan karpet bisa menciptakan kesan formal dan kenyamanan sehingga menjadikan suasana ruang terasa kian akrab. Berikut merupakan sintesa dari proses perancangan. Masuk pada material dinding dan plafon yang digunakan. Jadi pada dinding digunakan konstruksi dinding kayu yang pada tengahnya diberikan glass wall. Material tersebut terbuat dari fiberglass dengan tekstur mirip bulu binatang jenis domba. Glass wall dapat menahan udara dan suara berada antara 25 gram sampai 75 gram. Tebal yang disediakan produsen antara 25 meter sampai 55 mm dengan bentuk lembaran atau gulungan yang disebut dengan roll. Penggunaan konstruksi dinding ini digunakan pada bangunan dikarenakan lokasi bangunan yang berada di atas tanah ketinggian yang memiliki suhu relatif dingin pada malam hari. Oleh karenanya, diaplikasikan dinding demikian untuk tetap menjaga temperatur suhu yang nyaman. Untuk plafon, itu digunakan plafon kayu karena sangat elegan. Juga dalam proses finishing, kayu dipelihara dengan warna alami kayu agar kesannya lebih natural, tampilan lebih artistik, tak akan menyusut ketika dipasang. Masuk pada dinding untuk ruangan tidur dan ruang keluarga, menggunakan dinding panel. Panel kayu juga sangat cocok untuk yang ingin memadukan kesan modern dan unsur-unsur lokal di ruangan. Seperti pada gambar, panel kayu memberikan kesan formal dan terlihat sangat fit dengan perpaduan modern. Berikut merupakan sintesa perancangan. Masuk pada plafon, ruang keluarga dan ruang tidur. Jenis plafon yang digunakan itu plafon gypsum, di mana memiliki tampilan yang menarik dan bersih, memiliki banyak aksesoris dan motif, dapat dibuat bertingkat, perawatan lebih mudah, pemasangan cepat, harga murah, tidak mudah terbakar. Berikut merupakan pencahayaan buatan dalam perancangan ini. Yang pertama adalah general lighting, kemudian ada hidden lighting. Untuk pencahayaan alami didapatkan dari sumber menggunakan jendela kaca polos, mana kaca polos ini berukur dengan ketebalan 88 mm. Untuk penghawaan awal alami dan buatan, kriteria penghawaan yaitu fungsional, mendukung fungsi ruang, tematis, mendukung suasana ruang, maintenance, perawatan mudah, comfort, menunjang kenyamanan. Untuk penghawaan alami melalui jendela dan bukaan atau ventilasi, kemudian penghawaan buatan melalui air conditioner atau AC. Berikut merupakan dana keseluruhan ruang dari perancangan villa ini. Masuk pada besaran ruang keluarga. Kemudian berikut merupakan dana dari ruang keluarga. Kemudian dana potongan dari ruang keluarga. Selanjutnya potongan AA dari ruang keluarga. Kemudian potongan BB dari ruang keluarga. Berikut merupakan tampak depan dari ruang keluarga, tampak belakang ruang keluarga, tampak samping kiri ruang keluarga, tampak samping kanan ruang keluarga. Kemudian berikut merupakan gambar perspektif dari ruang keluarga tersebut. Selanjutnya itu gambar isometri dari ruang keluarga. Masuk pada
pada ruang tidur utama. Berikut merupakan besaran ruang dari kamar tidur utama dan kamar mandi dan WC pada kamar ini. Berikut merupakan denah dari kamar tidur. Denah potongan dari kamar tidur. Potongan AA. Potongan BB. Tampak depan. Tampak belakang. Tampak samping kanan. Tampak samping kiri. Kemudian berikut merupakan gambar perspektif dari ruang tidur. Gambar isometri dari ruang tidur. Masuk pada besaran ruang kolam, renang, dan gym yang akan dirancang. Berikut merupakan perspektif ruang kolam renang dan ruang gym. Kemudian ada gambar isometri ruang, kolam renang, dan ruang gym. Slide selanjutnya kita masuk pada animasi.